Di awal film tampak dua mbah-mbah bernama Harold dan Jane tengah memancing. Mereka memancing di dalam kabin kecil di atas danau beku. Namun suasana tenang itu mendadak berubah mencekam ketika terdengar suara aneh dari luar. Jane yang penasaran keluar sambil membawa ponsel dan terkejut mendapati sebuah tornado raksasa mendekat. Ia sempat merekamnya sebelum buru-buru masuk ke dalam kabin kembali, namun saat hendak menutup pintunya, tornado itu menyeret hingga menghilang. Kepergian Jane membuat Harold terpukul, tapi mengerikannya tiba-tiba serpihan es tajam menembus kabinnya dan nyaris menusuknya. Keesokan harinya, ahli iklim bernama Jel yang bekerja di BMKG menerima laporan dari seorang sheriff tentang insiden yang menewaskan Jane. Meski hari itu adalah anniversary 20 tahun pernikahannya dengan sang suami, Jel merasa perlu menindaklanjuti dan bertanggung jawab atas tugasnya. Bersama sahabatnya yang bernama Dulcie, ia mendiskusikan kondisi cuaca yang tidak biasa. Some of the monitors were acting up, so nothing that indicates anything more. Jel lalu mendesak atasannya Monty untuk memeriksa data satelit dan alat pendeteksi bencana di sekitar lokasi. Ia butuh data secepatnya karena khawatir ada ancaman besar yang belum terdeteksi. Namun sayangnya akibat efisiensi pemangkasan anggaran negara, tidak ada petugas lapangan yang bisa membantu. Sehingga Jel harus turun tangan langsung kalau mau data secepatnya. A lot of drunk fishermen on that lake. Well, maybe that's why. Maybe week after. Sementara itu di rumahnya suami Jel yang bernama Owen tengah menyiapkan pesta kecil di rumah. Tak lama datanglah putrinya yang bernama Amber yang baru saja pulang sekolah. Saat ia akan ganti baju, Amber mendapatkan ajakan temannya untuk party, tapi dia masih memikirkan izin dari orang tuanya. Mark will be there. No way that she's gonna let me leave the house till they're done. We can always look at couples thing. Just Our anniversary, can't they send? Owen yang lagi masak kemudian mendapat telepon dari Jel yang mengabarkan akan terlambat karena harus menuju lokasi kejadian kematian Jane. Dan karena ingin merayakan bersama istri tercinta, Owen pun menyarankan Jel sekalian mampir ke rumah ayahnya yang bernama Hayden yang berada tak jauh dari danau tersebut. Dan ia berjanji akan membawa Amber menyusul dan bertemu di sana. driving to Little Lake. My father's cabin's in Raven River. It's like 15 minutes away. Of course, can't mess with tradition. I love you. I love you too. Setibanya di lokasi kejadian, Jel langsung menghubungi Delcy saat memeriksa area tersebut. Ia menemukan piringan satelit pendeteksi cuaca yang sudah rusak. Ketika memotretnya, terlihat sebuah lubang kecil seperti akibat tusukan benda runcing. Meski terkejut, mereka mencoba berpikir positif. Jel lalu menyalin file data yang masih tersisa dari satelit itu untuk dikirimkan kepada Dulcie yang saat itu sedang mabar di kantornya. Yep. Get on that data tonight. Now go home. Did you get the data? I'm actually heading over there right now. Setelah mengirim data salinan dari satelit, ia melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Owen dan Amber sampai duluan di sana. Hayden menyambut hangat putra dan cucunya yang sudah lama yang ia tidak temui. Sementara itu, di tempat lain, pasangan kekasih Geoff dan Alice tengah bersantai di kolam air hangat sambil menikmati segelas minuman. Namun momen itu terganggu ketika Alice mendapati telepon dari ibunya yang membuat Geoff kesal karena ia berniat melamar sang kekasih. At the cabin. We're settled in for the night. Belum sempat melanjutkan rencananya, badai es mendadak datang dan menewaskan mereka berdua secara tragis. Di sisi lain, bencana itu juga dirasakan oleh Jel di perjalanan. Mobilnya sempat tertabrak serpihan es tajam, untungnya ia masih selamat. Jel segera menghubungi Owen untuk datang. Tak lama Owen tiba dan terkejut melihat pecahan es besar menancap di kaca mobil Jel. Jel pun menjelaskan kalau itu akibat tornado raksasa yang tiba-tiba menghilang. When we get back to the office. Bro, you need to eat and rest.
I could just eat it quickly. Okay, I'll call a tow for your car. Demi mencari jawaban, Jel memutuskan kembali ke kantor dan meminta Owen untuk ikut. Sebelum berangkat, Owen menelpon Hayden agar menjaga Amber dan tidak memberitahunya soal situasi tersebut. Sesampainya di kantor, Dulcie terkejut melihat mereka karena seharusnya pasangan itu merayakan hari pernikahannya. Jel pun segera meminta Dulcie membuat pola prediksi cuaca belahan bumi utara untuk 2 hari ke depan, sekaligus menunjukkan bongkahan es tajam yang baru saja ia bawa dari lokasi. Setelah mendapatkan pola prediksi yang diinginkan, Jel segera memeriksanya dan langsung terkejut karena pola tersebut menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya bencana besar. Tanpa menunda waktu, ia menghubungi Monty yang saat itu masih bobo di rumahnya dan memaksanya untuk segera datang ke kantor mereka. Setibanya Monty di kantor, Jel menjelaskan panjang lebar tentang potensi bencana besar yang mengancam wilayah mereka. Tapi Monty menanggapi dengan ragu. Menurutnya hal itu mustahil karena tornado tidak akan terjadi saat musim salju. Jel pun mendesaknya untuk segera mengeluarkan pernyataan evakuasi demi keselamatan warga. Namun Monty hanya berkata akan mempertimbangkannya lagi. We need to warn people. I will consult. Not an evacuation. Lalu ia kembali pulang untuk bobo lagi. Keputusan Monty yang terkesan meremehkan membuat Jel kesal. Setelah ketegangan itu, Jel meneliti bongkahan es yang tajam yang sebelumnya ia bawa. Tak lama Owen, suami tercintanya, datang. Jel yang baru saja menghubungi kantor pemadam kebakaran dan rumah sakit mendapat laporan bahwa sebagian peralatan di sana rusak akibat cuaca yang tidak normal. Bongkahan es tersebut menjadi bukti berbentuknya dari angin tornado yang sangat kuat hingga membuat es begitu tajam. Jika diprediksi mereka tepat besok malam akan muncul angin puting beliung raksasa lebih besar dari tornado manapun yang pernah ada. Mereka pun sepakat harus terus meyakinkan Monty agar percaya. Namun karena Jel belum sempat beristirahat, Owen menyarankannya untuk bersantai sejenak. On a truck or a building like Monty suggests. Anything like this ever been seen before? Formed in a spinning cycle. Oh, Joe, take a moment. You need to get some rest. Keesokan harinya, Hayden terlihat bersama rekannya bernama Hicks yang baru saja menemukan sebuah kotak berisi dinamit tua. Temuan itu membuat Hayden terkejut karena dinamit tersebut bisa saja meledak sewaktu-waktu. Di momen itu, Hayden menceritakan informasi dari Owen dan Jel tentang perubahan cuaca yang aneh. Hicks yang rupanya rekan Harold mengungkapkan bahwa Harold memiliki rekaman tornado yang tidak sengaja terekam di ponsel almarhum Jen. Karena penasaran, mereka berdua membawanya untuk bertemu Harold. Plant have, and they say it's for real. And we gotta store this safely. In the morning shift. Do you want to pop by the plant? Whoa, easy. Fireman. Tak lama setelah mereka pergi, Hicks tak lupa meninggalkan pesan untuk Amber. Begitu Amber terbangun, Amber berlangsung membalas pesan tersebut bahwa ia juga akan keluar sebentar bersama teman-temannya yang bernama Lexi, Tree, dan James menuju pondok kecil milik nenek Tree yang lokasinya tidak jauh dari situ. Parents have a little lodge about a quarter mile that way. Twister made of ice. Sementara itu, Jel, Monty, dan Dulcie tengah berkomunikasi dengan seorang ahli klimatologi bernama Jennifer untuk membahas fenomena langka puting beliung musim dingin yang terbentuk dari es. Monty menganggap itu konyol, tetapi Jennifer tetap meminta Jel dan Dulcie melanjutkan penelitiannya. Jel kemudian menunjukkan data satelit yang merekam pembekuan pada arus angin berskala besar, menandakan akan datangnya bencana alam yang sangat mengerikan. Ia mendesak Monty agar segera memperingatkan masyarakat. Namun Monty bersikeras menunggu konfirmasi visual yang konkret. So for it to be unstable. I'll put it up on the screen. And continues. It's registered in this direction. Not everyone You guys might want to watch this. Tak lama kemudian, Owen menerima kiriman video dari Hayden, yaitu rekaman tornado yang tertangkap di ponsel Jen dan menayangkannya di hadapan mereka. Melihat bukti itu, Monty akhirnya percaya dan langsung mengumumkan peringatan resmi bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam akan terjadi tornado raksasa yang mereka sebut sebagai Super Ice Cyclone. It's energy from the moist ice and snow. Of volatile weather. Short-lived tornadoes made of freezing air to produce a monster twister. All counties in the Northern Lakes regions. Stay safe.
Di sisi lain, Hayden yang pulang ke rumah panik saat mengetahui surat dari Amber bahwa ia telah pergi bersama teman-temannya. Sementara itu, setibanya di sana, Amber dan kawan-kawan melihat tanda-tanda bahwa pondok itu masih dihuni oleh penyewa sebelumnya. Amber menyarankan mereka mencari tempat lain, namun Tree bersikeras bertanggung jawab jika ada masalah di sana, karena sesuai prosedur seharusnya tamu itu sudah pergi. Not wearing someone else's bathing suit. They haven't left. Their stuff is all still here. Last one in. Trees the first grass. Beberapa jam kemudian, Jill dan Owen yang mendapat kabar dari Hayden bahwa Amber segera menghubunginya. Namun Amber yang saat itu tengah berduaan dengan Mark mengabaikan panggilan dari mereka. Tiba-tiba teriakan teman-temannya memecah suasana memaksa Amber dan Mark bergegas pergi keluar. Ternyata pondok itu ditempati oleh Geoff dan Alice yang telah tewas, dan saat ini juga suara guntur tiba-tiba menggema di kuping mereka dan munculnya angin puting beliung terdahsyat yang membawa es tajam. Kekacauan pun tak terelakkan, tangan Amber dan kaki Jasmine pun terluka parah. Setelah mereka meminta Tree untuk membantu, secara mengerikan saat membalikan badan mulutnya telah tertusuk es besar. Amber, Mark, Jasmine, dan Lexi segera bersembunyi di sebuah ruangan. Melihat kondisi Jasmine yang kritis, Mark dengan berani pergi ke dapur mengambil kotak P3K sekaligus membawa ponsel Amber yang tertinggal menggunakan tameng. Namun akibat terjangan tornado yang merusak hampir seluruh pondok, ia hanya berhasil membawa kotak P3K dan segera menolong Jasmine. What were those things? Patterns that we've never seen before at this time of year. Sementara itu, Jill dan Owen yang tiba di pusat kota mencari anaknya dibuat heran melihat para warga masih bersantai seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal Monty sudah memberikan peringatan akan datangnya bencana. Owen pun berusaha mengingatkan dua orang sheriff yang ada di sana, sementara Jill kembali mencoba menghubungi Amber. Tak lama kemudian, Dulcie mengabari Jill bahwa tornado besar kemungkinan segera tiba di wilayah tempat Jill berada. Menyadari hal itu, Jill semakin gencar memperingatkan Owen dan para sheriff yang keras kepala tersebut. Namun belum sempat banyak berbicara, tornado besar tiba-tiba muncul dan meluluhlantahkan apa saja yang ada di pusat kota dan membunuh salah satu sheriff. We gotta get out of here. Sebelum situasi semakin kacau, Owen dan Jill meminta soal sheriff bernama Henry untuk segera mengevakuasi warga. Sedangkan mereka berdua memutuskan untuk tancap gas pergi mencari Amber. Adegan pun kembali bergeser ke Amber dan kawan-kawannya. Saat suara gemuruh dari luar menghilang, mereka menyadari tornado telah berlalu. Mark lalu menyusul agar mereka pergi menggunakan mobilnya, tetapi salah satu dari mereka menolak dan memilih untuk tinggal. Namun rekan-rekannya menasihatinya bahwa jika berdiam diri sama saja akan terbunuh. Saat mereka keluar, ternyata mobil Mark rusak parah akibat hantaman bongkahan es yang menembus kap mesinnya. Untungnya di penginapan itu masih ada 2 unit snowmobile peninggalan almarhum Geoff dan Alice yang masih berfungsi. Dikarenakan Lexi bersikeras dengan pendapatnya sendiri, Mark, Amber, dan Jasmine memilih naik satu snowmobile benceng 3 dan benar saja tak lama setelah mereka pergi, 2 tornado besar muncul lagi dan menghancurkan pondok yang baru saja mereka tinggalkan. Dalam perjalanan, ponsel Amber yang sempat hilang sinyal akhirnya terhubung kembali dan ia menerima telepon dari orang tuanya. Jill pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuruh Amber mencari titik perlindungan di sekitar area pertambangan, sambil berjanji akan menjemput mereka di sana. Namun sayangnya bukan ikut bersama dengan Lexi, justru nekat kembali ke pondok dan akhirnya tewas tersodot ke dalam pusaran tornado. Tidak ingin bernasib sama, Mark memacu kendaraannya dengan kecepatan penuh menuju lokasi yang diarahkan oleh Jill. Setibanya di sana, mereka bertiga segera masuk ke sebuah ruangan yang cukup aman untuk berlindung dari terjangan bencana.
Okay. Setelah Amber dipastikan selamat, Owen meyakinkan Jel untuk mencari cara menghentikan tornado tersebut karena ialah satu-satunya orang yang sudah melakukan tesis dan meramal bencana ini. Jel pun meminta Owen untuk menyiapkan beberapa peralatan bersama Hayden. Mereka menghubungi Monty yang berada di kantor. Melalui video call, Jel memaparkan rencana rekayasa yang intinya adalah menemukan cara menghentikan super ice cyclone yang kian membesar dan menyatu, menghancurkan apa saja di sekitarnya. Menurut hasil penelitian, mereka hanya membutuhkan suhu panas untuk melemahkan pusaran itu. Monty lalu menyarankan agar mereka meledakkan pabrik propana yang letaknya dekat dengan titik dugaan munculnya tornado. Kebetulan Hayden memiliki persediaan dinamit sehingga ia berinisiatif bergabung bersama Jel dan Owen untuk mengeksekusi tornado tersebut. Enough of it to do what we need it to do. They aren't gonna cut it. And lose enough momentum to disband. Fire hot enough and the tornado doesn't put it out, then Dynamite? Yes, ma'am. Malamnya Amber masih bertahan di tempat itu bersama kedua temannya. Mereka pun saling menguatkan dan percaya bahwa bantuan akan segera datang. Karena Amber yakin ibunya adalah orang yang hebat. Sementara Jel dan Owen segera memulai rencana gila itu dengan bantuan Hayden dan Sheriff Henry dan Hicks, sang pemilik pabrik itu. Tim yang terdiri dari Hayden, Hicks, Owen, dan Jel ini pun bergerak menyebar dinamit di area pabrik demi menyelamatkan banyak orang. Namun kekuatan tornado membuat listrik dan jaringan di kota lumpuh total. Saat tornado mulai mendekat, Jel menghubungi mereka melalui radio khusus dan meminta semua orang berkumpul di gerbang setelah pemasangan dinamit selesai. Sayangnya, saat hendak mundur, Hicks yang membawa pemicu dinamit tewas tertusuk serpihan es. Henry yang mencoba mengambil alat itu, tetapi ia juga mengalami nasib yang sama seperti pemicu dinamit yang rusak. Melihat situasi yang tidak karuan, Hayden langsung membimbing anaknya mencari tempat aman. Sayangnya Hayden terkena tusukan es tepat di perutnya. Dalam situasi kritis, Hayden meminta Owen untuk segera mencari Jel dan menyelamatkan anak-anaknya. Dan ia pun memutuskan mengaktifkan dinamit secara manual dan mengorbankan diri dengan menembakkannya menggunakan sebuah shotgun. Dan sesuai prediksi Jel, ledakan besar itu berhasil menghentikan super ice cyclone meski harus merenggut nyawa beberapa orang yang rela berkorban demi keselamatan banyak orang. Pada akhirnya, Owen dan Jel berhasil mencapai lokasi Amber lalu membawa putri mereka bersama kedua rekannya pergi menjauh dari area bencana dan film pun selesai.